Halo para kaum rebahan, balik lagi sama saya Ucup Gabus. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Immortality episode 1, menceritakan tentang seorang budak keluarga sederhana yang bekerja keras untuk menjadi seorang raja puncak keabadian. Oke, langsung aja cekicrot. Di awal film terlihat ada dua orang yang sedang ngobrol. Kakek tua ini adalah ketua sekte Yuhua, dan wanita ini bernama Fang Qingshui. Ketua sekte sedang memuji Fang Qingshui karena di usianya yang masih muda sudah memasuki ranah ajaib. Diterima sebagai murid khusus sekte Yuhua, gurunya pun berharap Fang Qingshui berlatih giat, dan memberikan puncak petir ungu untuk menjadi tempat tinggal Fang Qingshui, karena akan menjadi penerus sekte Yuhua. Dan sekte Yuhua memiliki lebih dari 720.000 murid luar, 3.600 murid dalam, 120 murid utama, yang sekarang diurus oleh seniornya yaitu Hua Tian, dan gurunya berpesan jagalah kehormatan sekte bersama-sama, dan Fang Qingshui bersedia mengemban amanah itu. Cerita beralih ke salah satu keluarga yaitu keluarga Fang. Terlihat ada seorang pemuda yang sedang mengintip latihan murid keluarga Fang, dia adalah Fang Han. Terlihat ada seorang guru yang sedang menerangkan 10 ranah tingkat fisik, dia adalah Fang Zeshan. Ternyata ada yang lebih hebat dari ranah fisik, ialah ranah ajaib, yaitu keajaiban yang berasal dari pikiran, dan kekuatan ini juga bisa disebut sihir. Hanya setelah tubuh menjadi sangat kuat, baru bisa mengendalikan darah dari jantung menuju otak, kemudian menghasilkan sihir, jantung pun tidak akan stabil, dan pikiran tidak akan mendapat darah secara optimal, hasilnya sihir ajaib menjadi air tanpa sumber, hanya dengan masuk ke ranah ajaib, baru bisa lepas dari batas tubuh, mengandalkan api atau air, melebihi manusia dan menjadi dewa. Fang Zeshan pun menjelaskan, jika ada yang berlatih sampai ke ranah ajaib, posisi keluarga Fang akan menjadi milikmu. Setelah itu datanglah nona kedua dari keluarga Fang, yang imut tapi kejam dan sombong, dia adalah Fang Qingwei, dan berkata, karena kalian adalah murid keluarga Fang, kalian boleh berlatih di sini, sedangkan budak dan pembantu keluarga, selamanya tidak akan ada kesempatan. Mendengar perkataan nona kedua, Fang Han merasa kecewa dan galau merana. Setelah itu sekte Yuhua memberikan Fang Zeshan sebuah tugas, yaitu harus pergi ke sungai Longyuan untuk mencegat pencuri makam kuno. Di saat yang bersamaan sekte sihir mengutus muridnya yaitu Jin, untuk mencari dua harta yaitu pil Jiu Qiao dan lukisan naga Huang Quan, sebuah kekuatan besar dari lukisan ini yang bisa membangkitkan sekte sihir, tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Di saat yang bersamaan Fang Han terus dicambuk sampai mengeluarkan darah, karena dia lupa memberi makan kuda, sambil terus dicambuk Fang Han mengingat pesan terakhir ayahnya, penyesalan terbesar ayah adalah tidak terlepas dari identitas pesuruh. Sehingga kamu yang lahir juga akan menjadi pesuruh, maafkan ayahmu ini, tapi ingatlah, boleh menjadi pengemis, tapi jangan menjadi budak. Sambil pergi Fang Qingwei mengatakan, budak keras kepala seperti ini, harus ditundukkan, 4 kata saja, bertindak keras dan lembut, lembut yang tepat, keras yang tepat, monyet rendahan seperti ini, cukup perlu disadarkan. Setelah itu, Fang Han berkata, Fang Qingwei sudah sangat mendominasi, kakak dia adalah Fang Qingshui, murid utama sekte Yuhua, dia pasti akan lebih so hebat. Malam harinya Fang Zeshan sedang mengejar pencuri makam kuno, dia adalah Bai Haichan. Setelah terus dikejar Bai Haichan pun berhenti dan berkata, cuma tahu bersembunyi dan memberikan ancaman, kamu tak berani muncul, mengaku hebat, tapi bersembunyi terus, cuma anjing pelindung keluarga Fang saja, ingin menghalangi aku. Setelah dihina Fang Zeshan muncul dan para pemanah pun mengepung Bai Haichan, Fang Zeshan pun berkata, apa kamu ada kata-kata terakhir, hari ini kamu akan mati di tanganku, cepat keluarkan lukisan naga Huang Quan dan pil Jiu Qiao. Setelah itu terjadilah baku hantam antara Fang Zeshan dan Bai Haichan. Pertarungan dimenangkan oleh Bai Haichan karena dia sudah mencapai tingkat dewa ke-10, begitu serangan panah dilancarkan, dengan mudahnya Bai Haichan membantai para pasukan pemanah, setelah itu dia beranjak pergi. Pada waktu yang bersamaan terlihat Fang Han diam-diam berlatih beberapa jurus keluarga Fang, sambil menahan sakit di punggungnya akibat cambukan, Fang Han pun mengingat kembali pesan terakhir ayahnya. Setelah itu Fang Han pun bersumpah di sungai Longyuan, akan menjadi orang hebat. Ternyata Fang Zeshan masih terus mengejar, setelah itu Bai Haichan menyerang Fang Zeshan dengan senjata roda wuxia, tapi serangan itu gagal karena muncullah Fang Qingshui lalu menahan serangan Bai Haichan. Bai Haichan pun kaget karena Fang Qingshui sudah berada di ranah ajaib, lalu Bai Haichan kabur dan dikejar oleh Fang Qingshui, sambil terus melancarkan serangan. Setelah terus dikejar Bai Haichan terdiam karena di depannya ada jurang, lalu Fang Qingshui menyarankan Bai Haichan untuk menyerah. Meskipun terpojok Bai Haichan tetap akan melakukan perlawanan, tapi Fang Qingshui memberikan saran, meski kamu di ranah fisik tingkat 10, tapi untuk ke ranah ajaib, lebih sulit daripada naik ke langit. Mendengar ledekan Fang Qingshui tentu Bai Haichan tidak terima dan mengeluarkan serangan andalannya. Bai Haichan pun mengeluarkan jurus roda wuxia, dan Fang Qingshui mengeluarkan jurus pisau terbang petir ungu.
Terjadilah tabrakan energi yang besar. Ternyata Bai Haichan pun kalah karena perbedaan kekuatan yang terlampau jauh, namun di saat-saat terakhir lukisan naga Huang Quan mengeluarkan kekuatannya dan berhasil mementalkan serangan Fang Qingshui serta membawa kabur Bai Haichan. Fang Qingshui pun takjub melihat kekuatan lukisan naga Huang Quan begitu hebat, kekuatannya pun sedikit terkuak, dan sungguh layak disebut harta kuno yang hebat.